Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan kembali untuk hari ini. Saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang ke-9. Cukup panjang, ayat 1 sampai dengan 40. Ada satu bagian yang sangat indah dari firman Tuhan. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini. Biarlah kami anak-anak-Mu senantiasa tidak bosan, bahkan rindu mengucap syukur setiap waktu atas hari, atas kehidupan yang Tuhan berikan. Anugerahkan pertolongan-Mu agar kami juga menggunakan hari-hari yang Tuhan berikan dengan bijaksana, bahkan untuk memuliakan Tuhan dengan apa yang kami lakukan. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Berikan berkat-Mu, berkat sorgawi-Mu ketika kami juga boleh membaca, merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang ke-9. Saudara, cukup panjang, ayat 1 sampai dengan 41, tetapi di dalamnya terdapat firman Tuhan yang sangat indah. Saya akan baca dari ayat pertama. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Hal menghakimi seolah-olah telah menjadi bagian natur dari manusia. Bahkan kita juga terkadang menemukan diri kita tanpa kita sadari menghakimi begitu cepat tanpa analisa. Dan penghakiman itu juga tidak pas, ya, salah. Lebih-lebih kalau kita mendengar dan melihat ada orang yang mengalami cacat sejak lahir. Bisa-bisa sebagai manusia kita entah melalui komunitas yang ada di sekitar kita, kita belajar untuk menghakimi seseorang atau orang yang buta atau orang yang lahir cacat tersebut dengan mengatakan pasti ada yang tidak beres dalam keluarganya. Pasti orang tuanya pernah terlibat sesuatu yang sangat jahat, dan sebagainya. Termasuk orang Kristen pun masih ada yang memiliki kebiasaan menghakimi orang yang tidak dikenal hanya dengan mendengar, melihat televisi dan sebagainya, dan penghakiman itu juga tidak pas, tidak salah, tidak tepat, ya, salah. Salah bukan berarti orang Kristen tidak boleh menghakimi. Meskipun di dalam Matius pasal 7 dikatakan jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ini adalah ayat Alkitab yang seringkali disalahgunakan agar kita tidak menghakimi. Bukan demikian, kalau Anda baca, teruskan di sini. Agarlah kita tidak menghakimi sesama kita dengan perbuatan yang kita juga lakukan. Atau dengan contoh lain, ya, kalau Anda yang suka pornografi, ya jangan menghakimi mereka yang kumpul kebo, istilahnya begitu, ya. Kalau Anda yang suka membawa barang-barang dari pekerjaan pulang, ya jangan menghakimi mereka yang korupsi, gitu ya. Istilahnya demikian. Tetapi kita dipanggil, diajar untuk menghakimi dengan motif yang baik, setidak-tidaknya agar saya dan saudara tidak terjerat di dalam pergaulan yang salah, ya.
tidak terjerat di dalam bisnis yang salah. Di sini saudara kita melihat ada seorang yang dilahirkan buta. Dan murid-murid itu sendiri bertanya kepada Yesus, "Guru, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dilahirkan buta?" Tetapi Yesus menjawab kepada murid-muridnya, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Seandainya pun ada seseorang yang buta karena orang tuanya, sebagai orang Kristen, pandangan kita tidak akan berubah untuk mengasihi orang tersebut, untuk menolong orang tersebut. Karena apapun asal mula penderitaan orang tersebut atau keluarga tersebut, keluarga yang menderita memiliki kesempatan untuk mendengar tentang siapa Yesus yang bisa menolong, siapa Yesus yang bisa menyembuhkan. Dan kita membaca di sini tidak mustahil bagi Yesus untuk menyembuhkan seorang yang buta sejak lahirnya. Tidak ada yang mustahil. Tetapi kenapa kok Yesus juga tidak menyembuhkan banyak sekali orang? Kok Yesus tidak membuka pelayanan kesembuhan ya? Kenapa Yesus tidak mengkhususkan diri membuka ibadah penyembuhan? Yang kita tahu dari pembacaan kita dari Alkitab, tidak semua yang datang kepada Yesus, tidak semua yang disembuhkan Yesus juga sebenarnya percaya dan tinggal percaya jikalau Yesus itu adalah Mesias. Orang-orang yang datang kepada Yesus tidak semuanya akhirnya juga diselamatkan jiwanya oleh Yesus. Sedangkan tujuan utama kedatangan Yesus ke dunia kembali untuk memerdekakan manusia dari dosanya. Sehingga kembali pertanyaannya bagi diri saya, bagi diri Anda, apa sebenarnya tujuan utama Anda di dalam percaya dan menjadi pengikut, menjadi murid Yesus? Apakah karena Anda menyadari kalau dosa-dosa Anda itu hanya Yesus yang bisa mengampuni? Tanpa Anda diampuni oleh Yesus, Anda tidak akan pernah bisa masuk surga. Dosa Anda akan tetap mengganjal Anda untuk Anda bisa masuk surga. Sebagaimanapun baiknya Anda sebagai manusia menurut ukuran manusia, sebagaimanapun dermawannya Anda menurut ukuran manusia. Tetapi kalau dosa itu sendiri tidak diampuni Allah di dalam Yesus Kristus, dosa itu akan tetap mengganjal Anda untuk masuk ke surga. Dan di sini saudara, kita kembali sudah membaca ya. Bagi Yesus berhadapan dengan orang yang buta sejak lahir, ada satu kesempatan di mana Yesus mengerjakan pekerjaan Allah yang tidak ada mustahil untuk bisa menyembuhkan orang ini. Bagi Yesus tiada yang mustahil. Yesus bisa menyembuhkan orang cacat sejak lahir. Kalaupun orang cacat yang sejak lahir didoakan oleh orang tuanya, didoakan oleh saudaranya, didoakan oleh orang lain agar disembuhkan Yesus dan tidak sembuh, kita tidak tahu apa rencana Tuhan di balik itu semua. Tetapi yang lebih utama daripada kesembuhan jasmani sebetulnya adalah kesembuhan rohani. Tetapi manusia seringkali hanya mengutamakan kesembuhan jasmani tanpa
mau lebih mengutamakan kesembuhan rohani. Karena jikalau seseorang disembuhkan rohaninya, seseorang diselamatkan jiwanya di dalam Yesus Kristus, segala sakit penyakit, segala cacat jiwanya yang tidak disembuhkan oleh Tuhan di bumi ini akan disembuhkan Tuhan di kehidupan yang kekal nanti, kehidupan yang lebih nyata, kehidupan yang lebih hidup. Sehingga kembali kita membaca di sini, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Yesus harus mengerjakan pekerjaan Allah yang mengutus Dia. Sehingga kembali kita telah membaca pernyataan Yesus sendiri, apa yang Yesus kerjakan adalah pekerjaan Allah yang mengutus Yesus. Sehingga Anda akan membaca dari pernyataan Yesus sendiri, hal-hal yang Yesus lakukan, hal-hal yang Yesus kerjakan, itulah yang Dia kerjakan dari Allah. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Yesus tidak lama lagi akan disalibkan. Dan sementara Dia masih ada bersama-sama dengan mereka saat itu di bumi ini, disitulah Yesus masih terus mengerjakan pekerjaan Allah. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Yesus sendiri telah datang dari surga ke dunia, menyatakan kepada manusia bahwa di dalam Yesus ada terang dunia. Dunia atau manusia yang ada di dunia ini telah dilingkupi oleh kegelapan. Kegelapan yaitu dosa. Dosa yang membuat seseorang, yang membuat saya dan saudara akhirnya tidak akan bisa masuk surga tanpa saya dan saudara mau dicelupkan oleh Allah di dalam Yesus dan percaya kepada Yesus tentang siapa Yesus yang adalah Mesias, utusan Allah sendiri. Sehingga kembali di sini saudara, Yesus itulah terang dunia. Dan Yesus telah naik ke surga. Setelah Dia mati dibangkitkan dan telah naik ke surga, Dia telah memberikan Roh Kudus yang dijanjikan, yang akan membuat manusia sebenarnya sadar akan dosanya. Tetapi apakah semua manusia mau menyadari akan dosanya? Menyadari bahwa atas dosanya itu dia akan dihakimi dan dihukum, dan akan akhirnya dibuang ke dalam api penghukuman. Sehingga itu kembali juga kepada pribadi itu masing-masing. Tetapi Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Dia sudah menganugerahkan Roh Kudus-Nya, dan Roh Kudus itu telah mencelikkan hati manusia. Kalau itu adalah Anda, sudahkah Anda tercelikkan dan menyadari kalau Anda adalah manusia yang berdosa, manusia yang tinggal di dalam kuasa gelap, tanpa terang dari Tuhan, tanpa pengampunan Tuhan, Anda tidak akan bisa masuk surga. Meskipun Anda bisa melihat dengan terang melalui mata Anda, meskipun Anda secara jasmani tidak mengalami kebutaan, tetapi mata rohani Anda masih buta selama Anda belum mau dicelupkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Betapa banyaknya manusia sebenarnya
yang secara jasmani tidak buta, tetapi secara rohani mengalami kebutaan. Salah satu contoh yang kita baca adalah orang-orang beragama Yahudi ini. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini. Mereka adalah orang-orang yang begitu ahli tentang kitab suci. Mata mereka melek, pengetahuan mereka tinggi, tetapi hati mereka tertutup kepada kebenaran isi kitab suci itu sendiri yang sebenarnya menuntun mereka untuk percaya kepada Yesus sebagai penebus dosanya. Bagaimana dengan Anda? Terutama yang masih belum percaya kepada Yesus. Ayat 6, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepada orang buta itu, "Pergilah, basuhlah dirimu ke dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Entah siapa yang menuntun dia, siapa yang membawa dia ke kolam itu tidak dicatat. Tetapi yang utama di sini adalah bagaimana Yesus sanggup menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Dan di sini kita melihat Yesus menggunakan tanah yang diaduk-aduk dengan ludahnya dan ditempelkan kepada matanya. Ada juga kisah-kisah bagaimana orang ingin mengikuti cara Yesus, bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta. Meludah di tanah, ambil tanah, diocok-ocok begini, lalu ditempelkan di matanya. Tidak sembuh. Dan Yesus sebenarnya di dalam menyembuhkan orang tidak selalu menggunakan metode yang sama. Tetapi bagaimana manusia, orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan Kristen mengklaim kalau mereka melakukan yang Yesus lakukan, mereka pasti bisa juga menyembuhkan. Kesembuhan itu ada di dalam kehendak Tuhan sendiri. Para penyembuh terkadang diisi oleh ego mereka, diisi atas kemauan mereka sendiri tanpa mereka melihat gambar yang lebih dalam, yang lebih rohani. Sebenarnya mengapa Tuhan itu mau menyembuhkan penderitaan atau jasmani seseorang? Sebenarnya agar manusia melihat jikalau Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah yang mengasihi manusia, dan agar manusia sebenarnya lebih percaya kepada siapa Yesus daripada kepada penyembuhan-penyembuhan lahiriah, kepada kesembuhan-kesembuhan jasmaniah. Agar manusia sebetulnya lebih mengutamakan kesembuhan rohani. Karena di dalam kesembuhan rohani itu, baik orang itu nantinya akan disembuhkan penderitaannya, jasmaninya selama di bumi ini atau tidak, dia akan mendapatkan kesempurnaan dari Tuhan. Tetapi kembali, hal-hal yang ini masih terus disalahgunakan, baik di pihak pelayanan dalam nama kekristenan sendiri, kesembuhan-kesembuhan juga masih disalahgunakan. Ayat ke-8, tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kesembuhan seorang buta yang telah buta sejak lahir belum pernah dialami saat itu.
Sehingga seolah-olah orang yang mendengarnya itu, orang yang melihatnya pun tidak percaya. Tidak percaya, ini pasti orang lain, ini pasti saudara kembarnya. Kok bisa ya? Orang yang sudah sejak buta itu lahir disembuhkan. Itulah sebenarnya saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Tetapi jangan hanya mengharapkan untuk mendapatkan kesembuhan jasmani lahiriah, tetapi terlebih dahulu kenalilah sebenarnya siapa Yesus yang bisa melakukan apa saja, sehingga akhirnya Anda dan manusia benar-benar ketemu Allah di dalam Yesus. Di dalam Yesus itu Allah telah menyatakan dirinya kepada manusia. Di dalam Yesus itu Allah bisa dikenal oleh manusia, tetapi manusia tetap buta secara rohani dan tidak mau percaya. Meskipun bukti demi bukti, perkataan demi perkataan Yesus sendiri telah dibuktikan tentang siapa dirinya, manusia masih tetap banyak yang mengalami kebutaan secara rohani dan tidak mau percaya jikalau itulah Yesus yang benar-benar adalah anak Allah, utusan Allah. Ayat 10 kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Peristiwa yang menggemparkan, membuat heboh. Jawab orang yang sudah dimelekkan itu, orang yang disebut Yesus mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu." Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Tidakkah itu sangat sederhana sekali ya? Bahkan ada yang lebih sederhana lagi. Ada bagian di mana Tuhan Yesus menjamah dan sembuh. Kesembuhan yang Yesus sudah berikan kepada manusia yang pernah tinggal di bumi ini 2000 tahun yang lalu. Kesembuhan yang sederhana prosesnya. Tidak dipersulit dan tidak diolor-olor. Justru terkadang yang mau disembuhkan oleh pendeta penyembuh itu kelabakan lebih menderita lagi gitu ya. Aneh gitu. Orang yang datang ke kebaktian kesembuhan justru mengalami penderitaan yang lebih menderita. Itu kebalik-balik, salah gitu ya. Praktek yang salah. Tetapi kalau Yesus menyembuhkan, Anda bisa baca metodenya sederhana. Dan apa yang sudah disembuhkan total sembuh. Total sembuh ya. Ada yang disembuhkan dari butanya, masih rabun, diselesaikan saat itu oleh Yesus. Tidak nanti minggu depan kembali, minggu depan kembali lagi, minggu depan kembali lagi sambil persembahkan uangmu. Tidak demikian. Kalau Yesus mau sembuhkan, sembuh. Kalau manusia mau sembuhkan, ya berbagai macam caranya, metodenya. Orang yang sudah disembuhkan dari butanya berkata, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu." Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia? Di manakah Yesus itu yang menyembuhkan kamu?" Jawab orang itu, tidak tahu. Yesus menyembuhkan dan Yesus pergi meninggalkan dia. Bukan Yesus menyembuhkan lalu mempromosikan dirinya, "Ini aku Yesus, ini aku Yesus, panggil itu semua supaya datang kepadaku." Itu tidak dilakukan oleh Yesus. Sehingga kembali sebetulnya, kalau orang mencari Yesus untuk apa? Orang mau datang kepada Yesus, mencari Yesus, menjadi murid Yesus, apakah karena
mereka sadar akan dosanya. Tanpa pengampunan dosa dari Yesus, mereka tidak akan masuk surga. Atau mereka hanya berbondong-bondong mau menjadi murid Yesus supaya mereka mendapatkan berkat yang sebatas duniawi saja. Apakah Anda menjadi pengikut Yesus untuk mendapatkan berkat sebatas berkat duniawi saja? Apakah itu yang Anda utamakan? Kalau iya, salah. Memang berkat duniawi itu bisa menjadi bagian yang Tuhan berikan kepada Anda. Tetapi itu bukanlah yang utama. Yang utama menjadi murid Yesus adalah agar Anda mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan setelah Anda dimerdekakan dari dosanya, Anda juga tidak lagi berkecimpung di dalam dosa. Anda akan hidup di dalam kehidupan yang baru, hidup di dalam kekudusan Allah. Karena firman Tuhan sendiri juga berkata, tanpa kekudusan seseorang tidak akan bertemu Allah. Jangan jadi orang Kristen yang palsu. Jangan jadi orang Kristen yang hanya mengejar hal-hal yang duniawi. Temukan intipati yang sebenarnya mengapa Anda mau mengikut Yesus, jadi orang Kristen, jadi murid Yesus. Tuhan tahu pergumulan kita, Tuhan tahu kelemahan kita. Katakan, ini loh Tuhan, aku mau menjadi murid-Mu, ini masalahku tiap hari, aku terganggu dengan pornografi, dengan yang lain-lain. Tolong aku, sembuhkan aku. Tuhan akan bekerja, saudara. Tuhan akan bekerja. Jangan takut untuk mengatakan segala kelemahan Anda. Jadilah orang yang mengikut Yesus dengan jujur di hadapan Yesus, agar Yesus juga bisa membersihkan hidup Anda, bisa menguduskan hidup Anda. Apa yang Anda rindukan, katakan kepada Yesus. Tetapi lebih daripada itu, utamakan mengapa Anda mengikut Yesus. Selain Anda juga mau diselamatkan dari dosa Anda juga mau dikuduskan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Lalu mereka ini berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Di Alkitab dicatat, Yesus sering menyembuhkan orang di hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jadi orang Farisi ini tidak puas hanya mendengar cerita dari orang, dia sendiri bertanya kepada orang yang sudah dimelekkan oleh Yesus. Dan dia menjawab, "Yesus mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Simple sekali saudara prosesnya Dan saat itu juga tidak disuruh kembali lagi besoknya, minggu depannya lagi. Tidak diulang-ulang. Perhatikan, itu nanti bedanya bagaimana para penyembuh-penyembuh hamba Tuhan itu melakukan kesembuhan. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Hanya karena satu orang yang disembuhkan Yesus, terjadilah keributan, terjadilah pertentangan di antara kelompok itu sendiri. Yang satu mengatakan pasti ini datangnya bukan dari Allah karena Yesus menyembuhkan di hari Sabat. Yang satunya, kalau bukan dari Allah tidak mungkin, apalagi orang ini tuh buta sejak lahir dan belum pernah ada peristiwa yang seperti itu. Ayat 17, lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia?" Karena Yesus telah memelekkan matamu. Jawab orang yang dimelekkan itu, "Ia
adalah seorang nabi. Ya. Sejauh yang dia bisa jawab, dia berkata jikalau Yesus itu bukan orang biasa, Yesus itu bukan seorang yang berdosa, dia adalah seorang nabi, dia adalah seorang yang ditinggikan. Ayat 18, perhatikan. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya. Orang-orang Yahudi ini matanya tidak buta, matanya melek. Pendengarannya juga tidak tuli. Dia bisa mendengar kesaksian dari orang itu sendiri. Tetapi tidak percaya apa yang sudah dilihatnya sendiri, apa yang sudah didengarnya sendiri. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada orang tua, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta?" Ya, inikah anakmu? Ya, sampai tidak percayanya. Tidak cukup ya. Dia mendengarkan kesaksian dari banyak orang itu membawa dia kepada mereka. Dan dia sendiri sudah bertanya kepada orang yang sudah disembuhkan oleh Yesus. Dijawabnya langsung, tidak percaya. Matanya melek, tetapi sebetulnya hatinya buta. Telinganya mendengar, tetapi sebetulnya tuli. Ya. Itulah yang terjadi juga di zaman ini. Masih banyak orang yang melek, tapi rohaninya buta. Meskipun telinganya tidak tuli, tetapi tuli untuk mendengar suara Allah dan suara Yesus. Dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Ya. Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta." Kurang apa lagi sih? Kurang apa lagi? Kamu tidak percaya sebenarnya karena hatimu sudah bengkok, ya, istilahnya begitu ya. Orang-orang Farisi ini, orang-orang Yahudi yang tidak percaya ini bukan karena tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa langsung mendapatkan jawaban dari orang yang disembuhkan Yesus ini, karena hatinya sudah bengkok. Karena hatinya sudah dibutakan oleh ilah zaman ini, ya. Karena bapa mereka adalah iblis, si pendusta, si pembunuh manusia sejak semula. Itu kita sudah baca sebelumnya. Ayat 21, tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepada dirinya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Ada rahasianya di ayat 22, saudara. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Dan ini juga masih terjadi sampai saat ini. Kalau ada orang di dalam kelompok tertentu, di dalam keluarga tertentu, akhirnya percaya kepada Yesus. Jikalau Yesus itu adalah juru selamat yang Allah utus bagi manusia, bagi orang itu, bagi anggota kelompok itu, bagi anggota keluarga itu, dia akan dikucilkan. Bahkan tidak segan-segannya dia akan dibunuh oleh kelompok itu, oleh keluarga itu. Disinilah kebutaan agama yang berisi kebencian. Yesus datang untuk membawa berita sukacita. Yesus datang untuk membawa kesembuhan. Yesus datang untuk memberikan keselamatan. Yesus datang untuk mati bagi dosa manusia. Tetapi iblis mempunyai misi utama untuk membinasakan manusia, untuk mencuri dan menghancurkan apa yang bisa dicuri dan dihancurkannya. Manusia telah diciptakan Allah
dalam gambar dan wujud Allah sendiri, tetapi telah dicuri dan dihancurkan oleh iblis. Yesus telah diutus Allah untuk kembali membawa kembali manusia yang telah berdosa dengan memberikan dirinya sebagai penebusan dari upah dosa itu sendiri, yaitu maut, kematian Yesus. Dan di dalam Yesus ada kemerdekaan bagi setiap orang yang mau dimerdekakan Allah, agar setiap orang yang dimerdekakan Allah di dalam Yesus itu akhirnya kembali dimiliki oleh Allah, menjadi kembali menjadi kembali anggota keluarga kerajaan Allah. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Ya. Wow. Masih terjadi, saudara, sampai saat ini. Dan kembali bukan itu aja, akan dibunuh. Akan dibunuh. Ya. Ayat 23, itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Orang tua itu sendiri juga takut. Takut untuk berkata-kata tentang siapa yang menyembuhkan anaknya yang telah dikandungnya buta, yang telah dilahirkannya buta maksudnya ya. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Ya. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Kami tahu bahwa Yesus yang menyembuhkan kamu itu orang berdosa. Ya. Itu juga masih banyak, saudara, yang dipercaya oleh manusia sampai saat ini. Itu Yesus itu anak haram, Yesus itu anak orang berdosa, Yesus itu ini, itu, dan sebagainya. Itu lagu lama. Itu peristiwa lama yang dari tahun ke tahun, bahkan sudah 2000 tahun masih diulang. Manusia dengan intelektualnya tidak mau belajar, tidak mau menyadari jikalau itu semua adalah hasil rekayasa iblis. Sehingga mereka yang saat itu matanya melihat, matanya tidak buta, matanya celek-lek, tidak bisa melihat yang dia lihat, jikalau itu adalah hasil karya Yesus. Masyarakat mengakui kalau orang berdosa ya tidak bisa melakukan peristiwa itu, belum pernah ada. Ayat 25 jawabnya, apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Nah, itu sebetulnya kesaksian yang sangat kuat sekali. Tidak bisa dipungkiri. Dia yang dulunya buta sekarang bisa melihat. Sudah disaksikan oleh banyak orang, bahkan orang tuanya sendiri sudah menyaksikan setelah diinterogasi. Dan dia sendiri mengulang, ya, aku yang dulunya buta sekarang aku melihat. Aku tidak bisa menyangkali jikalau Yesus telah menyembuhkanku. Sehingga kembali, saudara, sebetulnya masalahnya itu adalah kebutaan rohani. Banyak manusia yang hatinya dibutakan oleh ilah zaman ini, entah apa. Ya. Tetapi kalau mau percaya kepada Yesus, kebutaan itu bisa disembuhkan dan akan melihat terang, akan melihat keselamatan, dan akan mendapatkan kehidupan kekal kalau mau percaya kepada Yesus yang sudah dilihatnya, yang sudah didengarnya. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Ya, diulang lagi, saudara, ya, 27. Jawabnya, telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Ini, saudara, ya. Kalau seseorang bertanya, itu dengan motif yang tidak
tulus, dengan motif yang negatif, dengan motif yang jelek, ya. Meskipun sudah dijawab, sudah disaksikan oleh banyak orang, ya masih aja seolah-olah tidak pernah mendengar jawaban itu. Tuli, ya, buta gitu ya. Tetap aja saudara, ya. Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Malah istilahnya akhirnya bahasa yang di sini yang diejek, ya. Kamu mau jadi muridnya juga, ya. Aku sudah jawab kamu berkali-kali. Kamu sudah seret aku ke sini ke sana, ya. Kamu sudah tanya orang tuaku sendiri, ya. Jawabannya semua sama, ya. Jawabannya semua sama, tetapi kamu masih belum mau percaya. Apakah kamu mau juga jadi muridnya? Ayat 28 sambil mengejek mereka berkata kepada orang yang disembuhkan itu, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Itulah saudara, ya. Satu kebanggaan yang buta. Satu kebanggaan yang buta dari para agamawan. Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Ya. Kembali, Musa sendiri telah menulis tentang Yesus. Tetapi kalau mereka ini murid-murid Musa, tidak bisa bertemu tentang apa yang diberitakan Musa. Ya. Sebetulnya kembali, mereka ini sangat buta dan sangat tuli. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datangnya. Ya tentulah mereka tahulah, ya. Masyarakat sekitar aja tahu, istilahnya begitu, ya. Inilah saudara, kebutaan rohani begitu mengerikan. Ya. Kebutaan rohani begitu mengerikan, ya. Bisa membangkitkan amarah, bisa membangkitkan kebencian. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Ya, diejekkan. Ya. Orang awam aja mengerti dari mana Yesus datang. Justru orang-orang yang ahli agama ini tidak tahu. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh, yang melakukan kehendaknya. Sehingga kembali, agamawan ini berkata demikian. Agamawan ini telah mati di dalam dosanya. Dosanya membuat dia buta. Dosanya membuat mereka merasa mereka ini adalah orang-orang yang saleh di hadapan Allah. Sedangkan di bagian-bagian sebelumnya sudah diperingatkan juga, ya. Kalau kamu menyembah Allah, percaya kepada Allah, datangnya kepada Allah, akan mendengarkan Yesus. Tetapi di sini yang terjadi adalah kepalsuan. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Orang awam, saudara, kembali. Pengakuan orang awam, orang yang tulus, orang yang dekat dengan Tuhan bisa melihat kebenaran. Bisa melihat kebenaran. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Ya. Marah saudara. Para agamawan ini marah. Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Ya. Setelah agamawan ini menyusahkan dia, ya kan, orang tuanya juga sudah dijawab dengan jawaban yang sama, ya akhirnya kembali, meskipun mereka tidak tuli tetapi tuli, meskipun mereka tidak buta, mereka buta. Ya. Manusia bisa membaca tentang siapa Yesus dari Alkitab ini. Manusia bisa mendengar cerita tentang siapa Yesus dari telinganya. Tetapi kebutaan dan ketulian itu masih menjalar dalam hidup manusia sampai saat ini. Tetapi bagi siapa yang mau dengan tulus, ya, mau dengan tulus melihat, menganalisa kebenaran, dia akan dicelikkan kebutaan rohaninya dan akan melihat
seperti orang ini, saudara. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dan berkata, indah sekali, saudara. Percayakah engkau kepada anak manusia? Di dalam bahasa Inggris dikatakan, do you believe in the Son of God? Apakah kamu percaya kepada anak Allah? Jawabnya, siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepada orang yang dia celikkan itu, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Sehingga di sini Yesus menyatakan klaimnya, pernyataannya kepada orang yang dulunya buta sejak lahir, kalau Yesus adalah anak Allah. Masih ada orang yang tidak percaya kalau Alkitab itu telah mencatat klaim tentang Yesus sendiri sebagai anak Allah. Ya, di sini salah satunya kembali. Ya. Salah satunya di dalam Yohanes pasal 9 ini. Ayat 38 kata orang yang sudah disembuhkan matanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Yesus. Indah sekali, saudara. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Ya. Yesus datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat, yang dulunya tidak percaya, yang telah mendengar tentang siapa Yesus, yang bisa telah membaca Alkitab tentang siapa Yesus dan percaya. Itu tujuannya, saudara. Dan yang dapat melihat adalah mereka yang sudah membaca kitab suci, sudah mendengarkan cerita tentang Yesus, ya, yang mana tentang Yesus itu bisa diinvestigasi secara profesional, secara dalam, untuk ditemukan kebenarannya, dan bukti-bukti sudah menyatakan, tetapi orang itu tetap saja tidak mau percaya. Dialah yang melihat tetapi menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepada Yesus, apakah itu berarti kami juga buta? Ya. Wow, ya. Perhatikan jawab Yesus di ayat 41. Jawab Yesus kepada orang-orang Farisi itu, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Atau dengan kata lain, kamu telah melihat aku, kamu telah mendengar aku, kamu tetap tidak percaya jikalau aku adalah anak Allah, jikalau aku utusan Allah, jikalau aku adalah Mesias. Sehingga kamu akan tetap mati di dalam dosamu, kecuali kalau kamu mau berbalik, bertobat, dan menerima perkataanku. Kalau mau percaya kepada Yesus, Anda tidak akan mati di dalam dosa Anda. Manusia tidak akan mati di dalam dosa manusia kalau manusia mau berbalik dan percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati.